Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi di channel Blangwir. Kali ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran. Soal ini tentang tali menali part 3, 15 soal, dan dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS maupun P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga kalian sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang tali menali part 3. Selamat mengerjakan. Soal pertama, pengertian dari tali temali adalah: A. Ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali. B. Alat yang serbaguna dan sangat baik digunakan untuk menurunkan, menarik, menambat, mengikat, ataupun untuk penunjuk jalan. C. Seutas serat bahan yang dianyam atau dipintal dan mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan. D. Ilmu yang mempelajari tentang cara membuat simpul dan ikatan tali sesuai dengan fungsi dan tujuan. Jawabannya adalah A. Ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali. Penjelasan: tali temali adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter, jenis, bahan, kekuatan, dan cara membuat tali. Sedangkan tali menali adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat simpul dan ikatan tali sesuai dengan fungsi dan tujuan. Soal nomor 2. Apa yang disebut dengan jerat? A. Hubungan antara tali dengan tali itu sendiri. B. Hubungan antara tali dengan benda lain. C. Ikatan yang makin kencang apabila mendapat beban tarik. D. Seutas serat bahan yang dianyam atau dipintal dan mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan. Jawabannya adalah C. Ikatan yang makin kencang apabila mendapat beban tarik. Penjelasan: perbedaan antara ikatan, simpul, dan jerat adalah: ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lain atau objek. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali itu sendiri. Sedangkan jerat adalah ikatan yang makin mengencang apabila mendapat beban tarik. Soal nomor 3. Tali yang berguna untuk naik dan turun dari ketinggian berbeda adalah: A. Tali Dowden Reed. B. Tali Guideline. C. Tali luncur. D. Toggle rope. Jawabannya adalah C. Tali luncur. Penjelasan: berikut ini adalah istilah-istilah tali. 1. Tali luncur adalah tali yang berguna untuk naik dan turun dari ketinggian berbeda. Soal nomor 4. Berikut adalah contoh tali yang terbuat dari serabut buatan adalah: A. Tali karmantel. B. Tali serabut kelapa. C. Tali manila. D. Tali katon. Jawabannya adalah A. Tali karmantel. Penjelasan: jenis-jenis tali menurut bahan bakunya dibagi menjadi 2. 1. Tali serabut alam, yaitu tali manila, tali katon, tali ijuk, tali serabut kelapa. 2. Tali serabut buatan, yaitu tali karmantel dan tali nilon. Soal nomor 5. Pengertian break di dalam dasar simpul dan ikatan adalah: A. Tali yang berbentuk lingkaran dan tali saling menyilang. B. Adalah simpul yang digunakan untuk menyatukan dua ujung tali yang berbeda.
C. Tali berbentuk lengkung dan apabila tali berbalik arah tetapi tidak saling menyilang. D. Ujung tali yang bergerak dan biasanya untuk membentuk ikatan atau simpul. Jawabannya adalah C. Tali berbentuk lengkung dan apabila tali berbalik arah tidak saling menyilang. Penjelasan di bawah ini adalah istilah-istilah tali, dan break itu sendiri adalah tali berbentuk lengkung dan apabila tali berbalik arah tetapi tidak saling menyilang. Soal nomor 6. Pengertian dari tali bilai adalah: A. Tali yang berfungsi untuk memandu korban yang diturunkan atau dinaikkan yang dikendalikan oleh petugas belayar dari atas atau dari bawah. B. Tali yang berfungsi untuk turun penyeberangan. C. Tali yang terbuat dari manila dan diberi pasak kayu berfungsi sebagai alat luncur penyeberangan. D. Tali yang berguna untuk perlengkapan perorangan dan berfungsi serbaguna. Jawabannya adalah A. Penjelasan: istilah tali bilai adalah tali yang berfungsi untuk memandu korban yang diturunkan atau dinaikkan yang dikendalikan oleh petugas belayar dari atas atau dari bawah. Soal nomor 7. Ikatan yang digunakan untuk menandai peralatan yang rusak adalah: A. Ikatan setengah, B. Ikatan 1, C. Ikatan 2, D. Ikatan 3. Jawabannya adalah B. Overhand knot, ikatan 1. Penjelasan: fungsi dari ikatan 1 adalah: yang pertama untuk mengikat sementara, kedua untuk menandai peralatan yang rusak, dan ketiga untuk membuat tangga tali. Soal nomor 8. Di dalam dasar simpul dan ikatan, simpul yang digunakan untuk menyatukan dua ujung tali yang berbeda adalah: A. Bend, B. Running end, C. Break, D. Loop. Jawabannya adalah A. Bend. Berikut adalah istilah-istilah tali, sedangkan bend itu sendiri adalah simpul yang digunakan untuk menyatukan dua ujung tali yang berbeda. Soal nomor 9. Ikatan yang berfungsi untuk mengikat benda berpenampang bulat adalah: A. Ikatan setengah, B. Ikatan 1, C. Ikatan 2, D. Ikatan 3. Jawabannya adalah D. Clove, ikatan 3. Penjelasan: clove, ikatan 3 berguna untuk: 1. Untuk mengikat benda berpenampang bulat, 2. Untuk mengikatkan tali luncur, 3. Untuk menentukan titik ikatan. Soal nomor 10. Simpul angka 8 figure of 8 loop adalah simpul: A. Simpul yang berguna untuk menempatkan cincin kait pengganti safety belt dan apabila gelungnya besar dapat untuk membawa korban. B. Simpul yang berguna untuk menyambung tali pita webbing. C. Simpul yang digunakan untuk menyambung tali yang tidak sama besar. D. Simpul untuk mengurangi beban pada tali dengan membagi pada dua loop. Jawabannya adalah D. Penjelasan: simpul angka 8 figure of 8 loop adalah simpul untuk mengurangi beban pada tali dengan membagi pada dua loop. Soal nomor 11. Sebutkan nama ikatan yang ditunjukkan gambar berikut ini: A. Ikatan 3, B. Ikatan setengah, C. Ikatan pokok, D.
D. Ikatan lepas? Jawabannya adalah B. Ikatan setengah. Berikut ini adalah gambar ikatan setengah. Soal nomor 12. Simpul yang berguna untuk menempatkan cincin kait pengganti safety belt dan apabila gelungnya besar dapat untuk membawa korban adalah simpul A. Figure of 8 band, B. Simpul kupu-kupu, C. Single loop bowline atau simpul gelung satu, D. Single set band atau simpul anyam tunggal. Jawabannya adalah C. Single loop bowline atau simpul gelung satu. Simpul gelung satu adalah simpul yang berguna untuk menempatkan cincin kait pengganti safety belt dan apabila gelungnya besar dapat untuk membawa korban. Soal nomor 13. Ikatan yang berfungsi sebagai pengganti harness adalah A. Drawhitch atau ikatan lepas, B. Overhand knot ikatan 1, C. Ikatan pokok, D. Ikatan 3 clove hitch. Jawabannya adalah C. Ikatan pokok. Penjelasan. Fungsi dari ikatan pokok sebagai berikut: pengganti harness dan ikatan penyelamat. Soal nomor 14. Simpul yang digunakan untuk menyambungkan tali yang tidak sama besar adalah A. Simpul nelayan, B. Simpul air, C. Simpul anyam tunggal, D. Simpul mati. Jawabannya adalah C. Simpul anyam tunggal atau single set band. Penjelasan. Simpul anyam tunggal adalah simpul yang digunakan untuk menyambungkan tali yang tidak sama besar. Soal terakhir, 15. Simpul yang berfungsi sebagai tali kursi untuk menahan beban yang lebih berat lagi adalah simpul A. Figure of 8 band, simpul angka 8, B. Simpul kupu-kupu, C. Triple loop bowline atau simpul gelung 3, D. Water knot atau simpul air. Jawabannya adalah triple loop bowline atau simpul gelung 3. Penjelasan. Triple loop bowline atau simpul gelung 3 adalah simpul yang berfungsi sebagai tali kursi untuk menahan beban yang lebih berat lagi. Pengembangan dari simpul gelung 2. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian 50 poin, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian pintar. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang formasi regu part 1. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.